Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama dengan saya ada Prof. Binsar Gultom, Hakim Tinggi Jakarta. Prof, kita lanjutkan kembali tadi bagaimana kemudian seorang hakim begitu ya dengan pergolakan batinnya harus memutus suatu putusan yang tentu ini beban cukup besar, Prof. Dan juga harus dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Ini bagaimana pergolakan batin seorang hakim pada saat jelang memutus perkara? Ya, terima kasih. Tadi saya katakan setelah si terdakwa itu sudah terbukti nyata bersalah, harus memang dihukum. Tapi seberapa beratkah hukumannya? Karena hakim itu juga tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Standarisasi pemidanaan juga tidak ada. Disinilah independensi kebebasan hakim itu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya kadang, bagaimana kalau hakim yang tidak memiliki satu rasa keadilan yang benar-benar sesuai menurut peristiwa pidana yang terjadi? Ya toh? Standarisasinya tidak ada, bebas. Sementara di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2009 ya, di pasal 32 ayat 5 itu dikatakan dalam pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Demikian juga Komisi Judisial dalam undang-undangnya nomor 18 tahun 2011 di pasal 20A ayat 1 huruf D. Kebebasan hakim harus dijaga oleh KY. Nah, menjadi pertanyaan besar di sana, diserahkan sepenuhnya independensi itu kepada hakim. Mau berapa putusannya, itu terserah. Kalau misalnya ada yang keberatan atas putusan itu, dengan catatan tidak ada bau amisnya ya, ada asas hukum res judicata pro habitate habitur. Putusan hakim itu tetap dianggap benar terkecuali dibatalkan atau dianulir oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Silahkan banding. Tapi memutuskannya itu bagaimana, Prof? Iya, memutuskan itu bagaimana? Nah, saya pengalaman harus saya seolah-olah seperti terdakwa dulu sebelum memutuskan. Ini kan pada saat itu dia melakukan satu kejahatan itu karena dipengaruhi oleh kuasa gelap, kuasa iblis. Kalau dia dikuasai oleh roh Tuhan, tidak bakalan mau dia melakukan kejahatan itu, pasti takut. Artinya melihat dari kacamata terdakwa juga manusia biasa. Manusia, sama dengan hakim itu juga manusia, tidak ada yang malaikat. Suatu saat hakim itu juga bisa jatuh. Kalau tidak kuat imannya, apalagi si terdakwa. Kurang berpendidikan katakan, atau karena disuruh orang. Inilah lagi persoalannya kan, tapi katakanlah ini atas inisiatif dia sendiri. Nah, karena ini datangnya insidentil pada saat itu, suatu saat dia kan pasti akan berubah. Makanya sepertinya kalau saya ditanya seberapa berat hukumannya, hati-hati menjatuhkan hukuman ini sampai pidana mati. Jangan sampai ada putusan hakim balas dendam. Meskipun nyawa menghilang misalnya, kita tidak tahu keluarga seperti apa traumanya. Meskipun dilihat dari usianya, kemungkinannya untuk bertobat berubah masih bisa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aja sekarang, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati itu jadi pidana bersyarat. Pidana mati tidak perlu dilaksanakan kalau masa percobaan di bawah 10 tahun. Kalau dia mempunyai kelakuan baik. Kalau dia mempunyai kelakuan baik. Ya, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi walaupun itu tidak menjadi jaminan. Itu dia, putusan seorang hakim bahkan bisa menghilangkan nyawa juga. Ya. Jadi setidaknya kalau memang cukup berat ya 20 tahun lah. Kalau seumur hidup tidak akan pernah lagi dia berubah. Tidak akan pernah lagi selamanya di sana dia. Kalau mati sudah. Nyatanya sekarang gerasi ditolak presiden. Di dalam undang-undang KUHP yang baru 10 tahun pula ditunggu eksekusinya. Kalau belum dilaksanakan berubah lagi menjadi seumur hidup.
Nah, ini memang menjadi dilematis kalau dikaitkan dengan KUHP. Hukum acara pidana ini adalah senjata buat hakim untuk menjatuhkan pidana. Nah, aturannya ada, tapi kan itu tergantung subjektivitas dan juga objektivitas hakim melihat kan? Betul, sulit. Itu subjektivitas daripada hakim itu sendiri. Tidak bisa lagi. Kecuali nanti orang tidak puas, ya silakan upaya hukum dan seterusnya. Setelah sudah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, baru bisa dieksekusi. Jadi kalau dikatakan seharusnya perkara ini nomor berapa tahun, tidak bisa saya mengatakan itu harus seperti itu. Terserah. Putusan mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 4 tahun, makanya ada upaya hukum banding. Kalau jaksa, kalau di bawah 2/3 dari tuntutannya, wajib upaya hukum. Tapi kalau di pengadilan, hakim tidak ada itu. Itu mengapa kemudian tugas seorang hakim begitu berat? Berat untuk memberikan, membuahkan stratmat berat ringannya. Dibandingkan dengan penegak hukum lainnya? Iya. Paling berat? Betul, termasuk partai-partai lainnya. Untuk memutuskan sesuatu. Makanya hakim kalau sudah vonis, tidak bisa lagi dirubah. Mengikat, final and binding? Mengikat, apalagi kalau itu sudah di tingkat kasasi ya. Oke, maka dari itu kemudian mungkin kalau kita bisa meresapi gitu ya, bagaimana kemudian suasana kebatinan seorang presiden pada saat memberikan apresiasi kepada seorang hakim dengan kenaikan gaji yang luar biasa. Nah, ini maksudnya, karena begitu berat tugas seorang hakim. Ya, saya kira beliau Bapak Presiden juga setelah melihat di lapangan, apalagi waktu mengukuhkan sekitar 1.451 orang hakim-hakim muda saat itu ya di pelataran Mahkamah Agung, melihat langsung tugas berat tanggung jawab daripada hakim itu karena nyawa seseorang di tangan hakim. Tapi banyak yang cemburu loh Prof. Itu cemburu menurut mereka belum tahu sebenarnya persoalannya hakim itu, kalau menurut saya ya, itu apa yang kami sampaikan beberapa hari Jumat yang lewat ya, waktu kami dengan pakar-pakar hukum lain, itu sudah disampaikan. Saya tidak langsung, saya yang selalu harus mengapresiasi, tetapi semua mengapresiasi pakar hukum, itu memang seharusnya naik. Kenapa? Dengan naiknya itu kesempatanlah buat pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, untuk menindak tegas para hakim-hakim nakal itu. Bahkan saya di perjalanan tadi muncul ide, kalau ada hakim ad hoc tipikor, ad hoc PHI, ad hoc niaga, ad hoc HAM, apa salahnya dibentuk hakim ad hoc untuk mengadili kasus-kasus para hakim-hakim yang nakal itu? Sehingga hukumannya seperti yang saya lihat di pertanyaan oleh Ibu Asegaf tadi, perlu tidak ditingkatkan begitu. Itu dia. Sudah pantas. Tapi karena angkanya yang menjadi sorotan publik 280%, itu loh Prof. Itu kan dari tunjangan. Rakyat bilang tidak sensitif terhadap kondisi sosial rakyat. Saya kalau itu tidak bisa saya intervensi ya, mungkin Presiden melihat kondisi keuangan. Memang beliau mengatakan kita kaya, ya banyak, ya sumber-sumber alam yang harus bisa digali. Ya, tapi dalam hal ini itulah yang sudah terucap dari beliau 280%. Tapi perlu dicatat seperti yang sudah kami terangkan beberapa minggu yang lewat, itu hanya dari tunjangan pokok, bukan dari take home pay. Nah, ini menarik Prof. Kita ingin mengajak Prof Binsar untuk buka-bukaan. Seberapa besar gaji Anda? Berani Prof? Ya kalau sekarang ini berdasarkan peraturan kita tahan pemerintah. Dulu. Nah, kita tahan dulu Prof. Kita nanti hitung-hitungan bareng. Sudah ada kertas, sudah ada bolpen ya. Boleh nanti belak-belakan seberapa besar sebenarnya sih gaji seorang hakim, termasuk gaji dari Prof Binsar Gultom. Sesaat lagi untuk Anda di One on One.